Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel, pasal 6, ayat 28. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel terbuang ke Babel dan mengalami penderitaan sekian lama menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Mereka harus menderita sebagai akibat dari dosa-dosanya. Selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran terhadap firman-Nya. Orang-orang muda seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria ikut terbuang ke Babel. Mereka adalah pemuda yang tangguh, jauh lebih pandai dari semua pemuda lainnya. Raja Nebukadnezar berkata, keempat orang itu 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu di seluruh kerajaannya. Sehingga Raja Nebukadnezar mengangkat mereka menjadi pegawai istana. Setiap kali raja memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, raja mendapati bahwa nasihat dan kebijaksanaan Daniel dan ketiga temannya memang lebih unggul daripada yang lain. Atas prestasi Daniel, Raja Dairus mengangkat Daniel menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi yang mengawasi wakil-wakil raja, supaya raja tidak dirugikan. Kemudian raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Hal itu membuat para pejabat tinggi dan wakil raja tidak senang. Mereka berusaha mencari kesalahan dan kelemahan Daniel dalam melakukan tugasnya untuk menjatuhkannya. Tetapi mereka tidak menemukan salah dan celah sedikit pun pada diri Daniel. Satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel ialah kesetiaan Daniel beribadah kepada Allah. Jadi mereka minta raja membuat peraturan agar selama 30 hari seorang pun tidak boleh sujud menyembah kepada dewa atau siapapun juga yang lain selain menyembah kepada Raja Darius. Undang-undang itu tidak boleh diubah oleh siapapun. Siapapun yang melanggar peraturan itu, dia harus dilemparkan ke gua singa. Tantangan yang dihadapi Daniel itu sangat berat. Jika dia tidak mengikuti peraturan itu, yaitu tetap menyembah Allah dan tidak menyembah raja, konsekuensinya sangat berat. Dia akan kehilangan jabatan yang sangat baik. Dan yang lebih buruk, Daniel akan kehilangan nyawa dengan cara yang menakutkan. Daniel bisa saja berkompromi, tidak beribadah 3 kali sehari selama 30 hari saja. Walaupun Daniel sudah mendengar peraturan itu, Daniel tetap setia melakukan 3 kali saat doa dan ibadahnya. Peraturan yang dikeluarkan raja tidak mempengaruhi dan menakutkannya. Daniel mengutamakan Allah lebih dari apapun. Ketika melihat hal itu, atas desakan para pejabat tinggi, Raja Darius akhirnya memutuskan melemparkan Daniel ke gua singa. Daniel berada selama 1 malam dalam gua singa itu. Dan Allah yang ia sembah tidak tinggal diam. Allah mengutus malaikatnya menjaga Daniel. Singa-singa itu tidak mengganggu Daniel, dan Daniel tidak terluka sedikit pun. Akhir dari peristiwa itu ialah Raja Darius mengeluarkan perintah agar di seluruh kerajaannya orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir.
Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Di tengah kesukaran yang kita hadapi saat ini, iman kita juga mungkin menghadapi tantangan. Mudah sekali bagi kita untuk berkompromi, menikmati makanan raja-raja dan meninggalkan iman kita kepada Kristus. Tidak lagi taat kepada Allah dan firman-Nya. Tetaplah setia, iman kita tidak akan sia-sia. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia pasti memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluar. Kesetiaan Daniel telah membawa pengaruh yang kuat bagi para pemimpin Babel. Keteguhan iman dan kesetiaan kita kepada Allah di tengah berbagai tekanan dan kekecewaan yang ada dapat menguatkan orang lain untuk ikut memuliakannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan, yang telah menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan betapa kami harus taat dan beribadah kepada Tuhan, meskipun ada berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Dan Engkau akan menyelamatkan kami. Seorang raja boleh bersaksi akan apa yang dialami oleh Daniel. Allahnya Daniel lebih berkuasa dari Allah-Allah yang lain yang ada di bumi. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyampaikan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Allah akan campur tangan dan turut berkarya dalam kehidupan kami. Berangkatkanlah kami untuk aktivitas kami satu hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.